kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan apa yang akan Ibu sampaikan bisa dicerna dan diingat dengan baik. Silakan satu orang pimpin doanya. Silakan Siska ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan agama Kristen. Terima kasih Siska. Oke, sekarang coba Ibu mau dengar dulu dong. Tepuk hebat. 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 Sudah berdoa, berarti kita sudah siap belajar. Siap semuanya? Siap. Sekarang kita mau menyanyikan dulu lagu wajib nasional, salah satunya yaitu lagu Hari Merdeka. Kenapa lagu Hari Merdeka? Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jatuhnya pada tanggal berapa? 17 Agustus. Hari ini tanggal 14. Berarti masih berapa hari lagi dong? Tanggal 12. Masih 3 hari lagi. Oke, sekarang silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya hafal lagunya? Hafal. Mulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk kah? Ada yang tidak masuk? Tidak, semuanya masuk, tapi Ibu absen dulu ya untuk mengisi administrasinya. Christopher Parlin, hadir Bu. Ferdi, hadir Bu. Jubertus, hadir Bu. Melati, hadir Bu. Christian Alvaro, hadir Bu. Magdalena Alsa, hadir Bu. Siska, Tresia Fania Mary, hadir Bu. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu dong. Siapa yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Tentang apa? Perubahan ekosistem. Tentang ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem kemarin kita juga sudah membahas tentang apa lagi di dalam ekosistem? Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik itu yang bagaimana sih? Hidup atau tidak? Biotik yang hidup. Kalau abiotik tidak. Coba sebutkan Ibu contoh komponen biotik yang ada di sekitar kita. Komponen biotik apa saja? Tumbuhan, apalagi? Hewan, Manusia. termasuk manusia. Sedangkan komponen abiotiknya apa saja? Matahari, tanah, air, oksigen, batu ya. Jadi di dalam ekosistem ada yang namanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, baik antara sesama makhluk hidup maupun dengan sumbernya, yaitu salah satunya abiotik ya. Jadi ada kaitan antara biotik dan abiotik. Nah, pernahkah kalian melihat kucing menangkap tikus? Pernah nggak? Atau pernah nggak kalian lihat biasanya kalau dekat rumahnya ada bunga kembang sepatu, itu ada ularnya kan di situ kan? Nah, ular tersebut tuh makan apa sih? Daun. Makan daun. Kemudian ular itu dimakan apa biasanya? Dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh apa lagi biasanya? Nggak ada kan? Burung mati, kemudian membusuk, akhirnya diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Sekarang Ibu tanya, bagaimana jika tumbuhan tidak ada? Apa yang akan terjadi? Ular mati. Apalagi? Banyak hewan yang apa? Turun populasinya, jumlahnya di awal bisa berkurang. Nah, ya. Kemudian
mengajarkan materi tentang rantai makanan dengan pendekatan berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional, Bu? Berpikir komputasional berarti kita berpikir seperti komputer. Berpikir ya ada yang namanya urutan langkah yang benar, ya. Selama ini kan kita kalau misalkan mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas, kita tidak melihat urutan yang benar dulu. Nah, di dalam berpikir komputasional kita mengenai namanya 4 prinsip. Ingat ya, 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi apa dekomposisi? Yaitu menyederhanakan masalah yang besar menjadi masalah sederhana. Misalnya ekosistem tadi kan bingung kita kan, kok ekosistem apa? Ternyata ekosistem itu di dalamnya ada komponen-komponen antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau makhluk hidup atau abiotik namanya ya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya pengenalan pola. Maksudnya di sini apa kaitannya dengan materi kita rantai makanan? Nah, polanya yang pertama, yang namanya dalam rantai makanan, dalam ekosistem itu ada namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan, di mana produsen selalu menjadi sumber energi, atau produsen tadi itu adalah sesuatu atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Belum nyala ya? Jadi tanpa produsen maka rantai makanan itu tidak akan bisa terjadi, atau keseimbangan ekosistem itu tidak akan pulih, tidak akan baik, tidak akan seimbang. Nah, ketika ada produsen, ada lagi yang namanya konsumen termasuk kita, termasuk hewan. Nah, kita ataupun hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi kita membutuhkan energi untuk beraktivitas itu menggunakan sumber energi dari tumbuhan. Misalnya manusia makan apa? Manusia makan apa biasanya? Makan nasi. Nasi berasal dari apa? Padi itu berupa tumbuhan. Itu produsen, kan? Oke, ini pertanyaan sih. Sekarang, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Sekarang, dengarkan ya. Oh, tapi sebelum dibacakan tujuan, Ibu mau tahu dulu kesepakatan kelas kita. Ingat ya, kita harus sepakat dulu tentang kesepakatan kelas kita. Pertama, kalau ingin bertanya harus mengangkat tangan. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Yang ketiga, izin kalau mau ke luar. Yang keempat, nanti pada saat mengerjakan LKPD-nya harus mau berdiskusi dengan anggota kelompoknya, ya. Itu kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah belajar ini tentang rantai makanan dengan berpikir komputasional, kalian dapat menganalisis aliran energi dan materi dalam ekosistem yang dikasihkan peran organisme yang termasuk ke dalam produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurang. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apa sih kaitannya dengan materi dari berpikir komputasional. Nah, yaitu kalian dapat memecahkan masalah yang kompleks melalui dekomposisi dan pengenalan pola. Nih, silahkan baca. Coba baca bersama-sama dong yang bagian ini. Tujuan yang pertama, yang keempat. Bersama-sama, 1, 2, 3. Memecahkan masalah kompleks melalui dekomposisi dan pengenalan pola dalam maju lagi ya. Dalam ekosistem. Kemudian kalian juga dapat mengembangkan pemikiran logistik dan memahami algoritma yang menjelaskan interaksi organisme. Organisme tadi ada yang namanya produsen, konsumen, ya. Oke. Sekarang Ibu akan cek lagi. Masih konsentrasi? Coba. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku
video pembelajaran yang menjelaskan tentang apa? Tentang rantai makanan. Ya. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi. Konsentrasi dulu dong. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang fokus, kita mau melihat atau menonton video pembelajaran dari rantai makanan yang ada dalam ekosistem. Silakan disimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh tanyakan ke ibu ya. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal dengan produsen ke herbivora, pemakan tumbuh herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya. Contohnya elang dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cair. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat elang mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nutrisi dalam tanah, matahari, dan air membuat rumput tumbuh subur. Nah, begitulah rantai makanan. Pentingnya rantai makanan. Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya dimulaikan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Berikut ini adalah beberapa contoh rantai makanan tim ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan. Sebagai produsen ada pepohonan. Nah, pohonan menghasilkan daun. Daun dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita sudah melihat Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita apa tadi? Rantai makanan dalam ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan melihatkan kembali untuk materi yang sudah Ibu buat dalam bentuk PowerPoint-nya. Tadi kan sudah kita bahas sampai di tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang berdasarkan video tadi, kita akan langsung melihat ke di sini. Apa itu rantai makanan tadi? Berdasarkan video tadi, apa itu rantai makanan? Coba baca, silakan satu orang baca. Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari apa? Dari produsen ke konsumen. Nah, kemudian apa lagi? Setiap makhluk hidup apa katanya? Membutuhkan makanan. Nah, contohnya kita sebagai manusia, kita juga memerlukan makanan untuk apa? Untuk sumber energi agar kita bisa beraktivitas. Nah, contoh sederhana dalam rantai makanan di sini ekosistem apa nih? Ekosistem ada rumput aja lah ya. Di situ gambarnya yang pertama apa? Rumput sebagai apa? Produsen. Kemudian rumput dimakan oleh lalat di sini sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kemudian lalat tadi dimakan oleh katak. Katak di sini berperan sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh ulat. Ulat di sini berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Dan ular mati, busuk, kemudian diulai oleh pemulai dalam bentuk jamur ataupun bakteri. Nah, ya. Sekarang lanjut. Produsen, apa itu produsen? Produsen itu adalah pabrik makanan alami. Nah, siapa yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan. Apakah tumbuhan berwarna biru bisa? Ada nggak? Dia biasanya yang merupakan produsen adalah tumbuhan berwarna hijau. Karena tumbuhan yang berwarna hijau mengandung klorofil sehingga dia bisa membuat apa? Makanan sendiri. Bagaimana proses makanannya sendiri? Bagaimana tumbuhan membuat makanannya? Ya, dia bilang apa? Tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan apa? Sinar matahari, oksigen, udara. Oke, dia mengolah. Jadi energi pertama yang dari matahari digunakanlah tumbuhan ini dibantu oleh karbon dioksida ya. CO2 itu karbon dioksida, ada oksigen dan hidrogen. Nah, H2O. Nah, jadilah makanan pada tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dan besar dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain, yaitu konsumen 1, konsumen 2 dan seterusnya. Jadi kata lainnya tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses tumbuhan membuat makanan. Sekarang tadi komponen yang pertama ada produsen, komponen yang kedua apa namanya? Konsumen. Apa itu konsumen? Si pemakan. Kalau produsen tadi kan pabrik alami katanya. Sekarang konsumen berarti yang pemakan. Nah, sekarang ada berapa bagian sih konsumen itu? Terbagi menjadi berapa? Konsumen? Terbagi menjadi 3. Yang pertama tingkat 1 itu hewan apa namanya? Herbivora. Hewan yang bagaimana herbivora ini? Hewan pemakan contohnya apa? Apa lagi? Lalat, apa lagi? Kambing, apa lagi? Sapi. Oke. Sekarang konsumen tingkat 2 yaitu karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Apa contoh hewan pemakan daging? Yang pertama, contohnya yang di sekitar kita ada kucing. Apa lagi? Elang. Anjing masuk juga. Apa lagi? Ular udah tadi kan. Nah, itu adalah golongan hewan yang masuk ke dalam karnivora, yaitu hewan apa? Hewan pemakan daging. Sekarang konsumen 3 yaitu omnivora. Omnivora itu dia memakan tumbuhan tapi juga memakan daging. Tadi udah katanya kucing tadi masuk, anjing masuk. Kucing kan selain makan daging dia juga makan nasi kan? Nah, nasi itu kan berasal dari tumbuhan. Kemudian apalagi nih hewan makan segala? Elang kan? Elang ada yang makan bijian, ada yang makan daging. Berarti dia omnivora. Berarti dia pemakan segala baik tumbuhan maupun daging. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Ingat ya, kalau produsen tadi apa? Yang membuat atau sumber makanan. Kalau konsumen apa? Konsumen itu si pemakan.
yang saling berhubungan. Oke, Kak. Oke, rantai makanan di hutan ada apa saja tadi? Rumput, lalang, kakak, ulat. Kalau rantai makanan di laut ada apa? Ada fitoplankton, itu tumbuhan laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, itu hewan kecil. Zooplankton itu dimakan oleh si ikan. Belum, masih ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan paus. Ikan paus makan lagi nggak? Tidak, tapi dia mati kemudian membusuk dan diuraikan oleh jamur atau pengurai berupa bakteri ya. Oke. Sekarang ekosistem apa lagi nih? Oke guys ya, tadi ada ekosistem laut, ekosistem apa lagi tadi? Padang rumput ya, kayak hutan. Nah, sekarang bagaimana menjaga keseimbangan alam? Jadi setiap makhluk hidup itu saling bergantungan. Jadi ibu bilang yang namanya rantai makanan berarti dia saling berkaitan. Misalnya dalam ekosistem laut misalnya tidak ada tumbuhan alga atau sumber makanan ikan kecil, apa yang akan terjadi? Ikan kecil akan mati. Kemudian ikan besar nanti akan kekurangan populasinya juga karena dia tidak ada makanan tadi kan. Nah, jadi saling berkaitan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi ada hubungan timbal baliknya juga ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah, kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Coba dibaca sama-sama katanya. Rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup apa? Baca keras-keras ini dengar nih. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Yang ketiga. Kita tentang keseimbangan alam. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Produsen tadi apa? Si pabrik alami berupa apa? Tumbuhan hijau. Kalau konsumen tadi apa? Si pemakan. Kemudian pengurai tadi apa? Menguraikan sisa-sisa makhluk hidup agar dapat berguna bagi apa? Bagi tumbuhan itu sendiri lagi, itu bahasa sederhana ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, ibu akan minta kalian kerjakan LKPD. Tapi sebelumnya, nah ini deh, ibu lihat semuanya sudah ngantuk. Kita diam dulu deh. Coba diam dulu sini ke belakang. Kita membentuk lingkaran. Diam dulu. Matanya udah merah. Kita diam dulu ya. Bentuk lingkaran. Nah, sekarang dengarkan. Dari games ini, ibu akan mencobakan menerapkan konsep IPO dalam berpikir komputasional. Nah, jadi dalam berpikir komputasional itu selain ada prinsip, dia juga ada konsepnya, yaitu IPO. I, input, P, proses, O, outputnya. Nah, di sini nanti ibu akan buat sebuah permainan yang namanya ibu berkata aja deh, ya, ibu berkata. Jadi nanti perkataan ibu ini sebagai instruksi atau inputnya. Lalu nanti prosesnya bagaimana? Prosesnya kalian cukup mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Nah, setelah itu outputnya kalian silahkan menggerakkan tubuh. Nanti kita sepakati menggerakkan tubuh sesuai instruksi ibu. Sekarang ibu bagi dulu tugasnya. Di sini ada 8 orang. Batasnya di sini dan di sini. Oke, kiri kanan ya. Teman yang ini di sini paling kiri dari lingkaran ini dan sebelah sini. Ini sebagai produsen. Jadi ketika ibu bilang produsen, kamu lambaikan tangannya. Produsen. Nah, berarti 1 di sini, 2 produsen juga, 3, 4. Jadi produsennya ada 4 orang ya. Coba ibu kasih dulu. Produsen. Oke, silakan. Sekarang ada produsen, ada konsumen 1. Ketika konsumen 1 berarti ini kiri. Nah, teman yang di sebelah kiri ini nangkap teman yang di sebelahnya. Tangkap ya. Kan makan tadi kan? Konsumen 1 makan produsen tadi kan? Gitu kan tadi kan? Oke. Ingat ya coba. Berarti di sini konsumen satunya 1, 2, 3, 4. Ini sebagai konsumen 1. Sekarang ibu
rantai makanan. Masuk ke yang tiga yaitu abstraksi. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan di sini. Di sini mengarahkan tentang dari hasil praktik kalian. Setelah itu hasil akhirnya baru kita presentasi di depan. Ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan hitung waktunya 20 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan dengan anggota kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang masih mau tanyakan, silahkan untuk bertanya ya. Silakan sambil tunjukin gambarnya tadi gimana ya? Ibu arahkan tadi tunjukin gambarnya, pilih gambarnya, boleh pilih datanya. Nah, dalam setiap kelompok nanti ada yang ini kan banyak ya, ada kartu gambar, ada kartu panah, ada kartu tulisan. Nah, silakan nanti ada satu teman yang mengarahkan teman, jangan dilepas dulu, kan belum ketender, kita masih tahap dekomposisi. Ya, dekomposisi itu berarti kalian mengarahkan ke teman yang tugasnya bagian menulis, sebutkan produsen apa ya produsen. Produsen itu tumbuhan. Ayo kerjasamanya. Tulis gambar produsen. Nah, disebut namanya, boleh disebut aja, nggak apa-apa. Keras-keras nggak apa-apa. Jangan bisik-bisik. Tadi temannya nggak dengar. Kamu siap-siap bantu nanti bagi gambar ini konsumen 1 ya. Keras-keras saja, kamu jangan bisik-bisik. Boleh berdiskusi, boleh. Bukan konsumen 1, produsen dulu. Ini kan kolomnya produsen. Ini kan kategori lagi produsen, isi di bagian produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Jangan lupa terus. Oke. Ekosistem sawah. Oke, dimulai dari apa nih? Dimulai dari apa ekosistem sawah? Produsen. Produsennya berupa apa di sini? Tumbuhan tadi. Boleh. Berarti posisi tumbuhan tadinya bagaimana? Ya, sesuaikan dengan polanya. Pola dalam rantai makanan. Apa yang paling pertama?
dalam algoritma berarti susunannya harus jelas ya. Kalau membuat rantai makanan berarti sesuaikan dengan pola yang tepat.
sumber makanan atau nutrisi untuk tumbuhan, sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh, menghasilkan makanan sendiri dan dikonsumsi oleh konsumen tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Cukup? Cukup ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan selamat pagi. Pagi, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan ditutup kembali. Ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah. Oke, sebelum kelompok berikutnya maju, ini mau jelaskan dulu.
bisa ini dikonsumsi dan dimakan, maka penguraian juga akan menjadi lebih sedikit sehingga nutrisi yang diperoleh anak menjadi lebih sedikit sehingga tumbuhan menjadi apa? Menjadi kurang subur. Ya benar ya, polanya sudah benar, algoritmanya sudah benar. Sekarang cek ke di sini. Ekosistem apa tadi ini? Ekosistem laut. Benar nggak, teman-teman? Perhatikan. Posisinya ini walaupun kita bukan di sini tidak ada laut, tapi setidaknya kita pernah belajar bahwa di laut itu ada makhluk hidup apa saja. Oke, ekosistem laut berarti makhluk hidup yang ada di laut, di mana makhluk hidup tersebut saling melakukan timbal balik atau ada hubungan. Oke lah, yang namanya rantai makanan selalu dimulai dari apa? Produsen. Di sini siapa produsennya? Siapa produsennya? Alga. Namanya alga. Alga ini kayak tumbuhan-tumbuhan, tapi dia tumbuhnya di laut. Kalau kamu cari di halaman rumah kita atau di halaman sekolah akan ketemu. Karena dia adanya di mana? Di laut. Oke. Alga dimakan oleh siapa nih? Ikan kecil ya. Ini alga ini tumbuhan alga ini dimakan oleh ikan kecil. Tapi ikan kecil ini tidak tenang hidupnya. Karena dia menjadi makanan dari siapa? Ikan besar. Di sini ikan besar menduduki posisi apa? Dalam polanya. Konsumen ikan. Kemudian ikan besar yang akan sudah selesai sampai di sini? Tidak. Ikan besar ini masih menjadi makanan bagi siapa? Bagi hiu. Di sini posisi hiu. Dia sebagai apa? Konsumen ikan. Hiu apakah dimakan lagi? Tidak. Dia tetap hidup mati, lalu membusuk dan diuraikan oleh pengurai. Bukan lagi alga, tapi jamur laut. Alga tadi produsennya. Beda ya. Ingat, mereka sama-sama seperti tumbuhan. Kayak kalau sekali lihat kayak rumput kan. Tapi sebenarnya yang namanya produsen tidak ada kata kuncinya. Produsen itu biasanya dan selalu berwarna hijau karena itu menunjukkan ada proses apa? Fotosintesis. Ya bukan berarti tumbuhan yang berwarna lain tidak bisa melakukan fotosintesis, tapi yang selalu menjadi produsen utama itu dalam rantai makanan adalah tumbuhan berwarna hijau. Oke, paham ya? Yang pentingnya benar juga ya. Polanya benar, algoritmanya juga benar. Oke ya. Oh iya tadi, yang namanya ekosistem tadi kan banyak ya. Ekosistem itu kan banyak. Nah, tadi kalian disuruh Ibu minta membuat dekomposisinya, menjabarkan hal yang kompleks menjadi hal yang lebih sederhana.
konsumen satu itu yang bagaimana? Kalau hidup yang bagaimana? Apakah dia dimakan lagi atau dia makan langsung si produsen tadi, konsumen satu? Makan langsung? Oke, kalau konsumen dua? Dia makan langsung apa? Konsumen satu. Konsumen satu. Oke ya. Konsumen satu itu berupa hewan apa tadi katanya? Herbivora itu hewan pemakan apa? Pemakan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan. Kalau yang kedua ada hewan tingkat dua. Itu hewan termasuk jenis apa kan? Karnivora itu hewan apa? Hewan daging. Pemakan daging. Oke. Sedangkan pengurai tadi adalah organisme atau makhluk hidup yang membantu menguraikan jasad atau makhluk hidup, sistem makhluk hidup yang sudah membusuk, yang sudah mati itu menjadi apa? Menjadi nutrisi dari si produsen atau tumbuhan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang ini mau cek kalian ini kerjakan evaluasinya. Ini ada evaluasi. Perhatikan rantai makanan. Kalian tinggal beri tanda benar atau salah pada kalimat yang sesuai ya. Silakan tulis nama dan kelas. Kalau sudah diantar ke tempat ibu atau nanti ibu yang kumpulin. Ini tempat ya. Tempat kan? Oh ya, LKPD-nya ibu ambil ya. LKPD-nya ibu ambil. LKPD-nya di mana? Bu. Sudah ini ibu buka dan cek. Kalau sudah, kita mau siap-siap akhiri pembelajaran malam ini. Bagi yang sudah, silakan direnungkan apa pengalaman yang menyenangkan yang kalian dapatkan pada hari ini dari pembelajaran kita pada topik rantai makanan. Nanti ibu tanya satu persatu. Hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Apakah di bernyanyinya? Apakah di praktik nempelin buat algoritma ini? Apakah kalian sudah mengetahui tentang konsumen itu yang makan sinar? Silakan nanti ibu tanya ya. Silakan direnungkan. Bagi yang sudah selesai, renungkan. Kita mau refleksi apa sih pemahaman bermakna dari pembelajaran pada hari ini yang menyenangkan bagi saya itu di bagian mananya ya. Nanti ibu tanya. Jangan dijawab sekarang, nanti ibu tanya. Masih ya? Sini ya, harus ya. Untuk PR, dengarkan. Untuk PR, silakan kalian buat laporan atau buat tulisan tentang jenis tumbuhan di sekitar kalian yang berperan sebagai produsen di sekitar kalian. Misalnya di kalian rumah, saya ada tumbuhan apa? Nanti dilihat, nanti dibuatkan gambar rantai makanan atau pola makanannya atau algoritmanya. Itu PR-nya. Sudah.